Halo everybody, balik lagi di channelnya Mario Ardi. Ini sih, ya kali ini gue mau ngenalin diri gue ya. Berhubung gue belum pernah kenalan ya sama kalian semua, izinkanlah diriku ini memperkenalkan diri. Anjay. Ya, nama gue Mario Ardi. Gue lahiran Palembang, gede di Palembang, dan sekarang lagi merantau di Karawang. Ya, merantau di Karawang udah sekitar 2 tahunan men. Gue sekarang alhamdulillah masih aktif kerja sebagai staf marketing di Koperasi Jaya Mandiri cabang Teluk Jambe. Jadi kalau kalian butuh uang, datang aja ke koperasi gua. Ada promosi nggak dibayar, ya nggak apa-apa lah kan, sekali-kali. Dan cabang baru sih, gua baru dimutasi ke cabang Teluk Jambe atau yang di kota. Yo mangga, anjay, disapa kita men. Jadi gua mau nge-share awal mulanya gua jadi motovlogger ya. Gua ambil garis singkatnya aja. Jadi awalnya gua jadi motovlogger itu gua iseng lah, karena gue emang udah hobi sama video-video motovlog. Gue coba cari motovlogger Karawang, dan disitulah gue dapetin nama Gumbul Rider, HP Motovlog, Han Motovlog, bukan motovlog, pokoknya banyak lagi lah ya. Jadi di YouTube itu gue paling sering mantengin channelnya Gumbul Rider. Gua rajin banget komen nama apa tuh si Gumbul Rider, sampai gua tukeran nomor HP. Jadi gua DM dia, gua bilang, "Bang, saya mau jadi motovlogger lah, apa aja nih?" Jadi gua itu rajin banget buat sharing bareng Om Gumbul Rider, sampai sekarang pun kayak gitu. Ya, makasih banyak buat Om Gumbul Rider. Nah, banyak hal yang gua pelajarin dari Om Gumbul Rider. Gua sama kayak dia, yang awal jadi seorang motovlogger itu, jadi seorang content creator itu bermodalkan HP. Iya, jadi kami itu bikin video motovlog itu pakai HP, sama kayak gua HP motovlog, dia juga pakai HP dulunya. Ya, pertama kali itu gua pakai helm Halpes. Nah, jadi HP gua colokin ke tongsis, dan tongsis itu dijepit oleh sabuk atau ikat pinggang gua. Nah, disitulah. Terus setelah berapa bulan itu ya, gua punya helm full face, yaitu helm Kawasaki Ninja yang kayak kacang sukro, bulat, hijau gitu kan. Nah, kayak gitulah helmnya ya. Nih, bisa kalian lihat nih helmnya. Nah, jadi di situ gua mulai menyisihkan uang gua ya, karena gaji gua di sini gak usah disebut lah, pas-pasan lah. Jadi gua sisihkan dikit buat beli mounting satu set. Nah, di sana gua tempel mounting itu di helm Kawasaki tadi. Tapi gua ngevlognya masih pakai HP. Jadi kondisi helm itu berat banget karena digantungin HP. Setelah beberapa bulan dari itu, dan kalian juga bisa lihat kok video gua yang masih pakai helm hijau itu di official akun YouTube-nya Motovlogger Kapur. Di sana ada video gua lagi pakai helm hijau dengan mounting HP di sini. Setelah beberapa bulan dari itu, ya teman gua beli motor baru tuh. Nah, dia kan berhubung gak suka helm full face, jadi helm Yamaha All New Fiction R itu dikasih ke gua. Jadi gua pakai, lebih tepatnya sih dikasih pakai lah, bebas lah gitu. Jadi gua tempel juga mounting di sana. Wah, gua walaupun masih pakai HP udah ngerasa lebih keren sih, karena helm Yamaha Fiction tuh nggak norak-norak banget. Nah, setelah beberapa bulan juga dari situ, akhirnya gue punya rezeki dan gue beli action cam. Nah, yang lagi nge-record ini action cam merek Diker X3 4K new version. Jadi ada LCD di depannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, gua belinya second seharga 470.000. Kondisinya udah di mod mic eksternal, cuma hasilnya sember banget, sumpah sember banget. Jadi gua kumpulin lagi uang dan gua cari tukang mod action cam, cari yang lain. Ketemulah gua dengan Donald YT yang sebelumnya gua udah pernah info dia itu, dan ketemu akun Facebooknya. Gua mod ulang sama dia. Sini untuk suka dukanya itu, untuk dukanya ya, gua bahas dukanya dulu. Duka sama dia motovlogger itu, gua diremehin ya sama teman-teman gua lah, karena dulu gua ngevlognya pakai HP, dibilang kurang kerjaan, gak jelas atau aneh gitu ya kan. Tapi itu justru bikin gua semangat buat bikin video-video, walaupun video gua nggak jelas, seenggaknya nggak berdampak negatif lah kan, walaupun video nggak jelas gitu. Terus makin kesini teman-teman gua justru udah nge-support gua. Untuk dukanya lagi, kadang gua udah capek-capek ngoceh, ternyata nggak ke-record karena LCD HP itu ternyata kena kabel headset yang gue jadiin mic eksternal. Nah, jadi ketekan. Terus juga ngeblur gambarnya, soalnya titik fokusnya itu berubah. Dan duka lagi, gue mau sharing sedikit duka lagi tuh, memory card. Ya, gue belum adalah untuk beli memory card itu, masih ngandalin memory card HP kapasitasnya itu cuma 4 GB. Di video gue itu udah pernah lama. Setelah gue dapat bahan, gue edit, gue share. Jadi bukannya gue nggak mau nyari bahan yang terbaik apa gimana ya buat bahan video, cuma karena keterbatasan memori. Jadi gue mohon maaf ya. Insya Allah kalau ada rezekinya mah gue mau beli memory card. Terus kita bahas sukanya. Untuk sukanya itu nggak bisa gue jabarin satu-satu ya. Yang jelas sukanya jadi motovlogger itu, gue punya banyak teman, gue punya banyak saudara. Karena motovlogger di Karawang ini nggak cuma 1-2 tapi banyak banget. Kalian bisa cari dengan keyword di YouTube motovlogger Karawang, banyak banget sana. Ada Double Rider, ada HP Motovlog, ada Kaca Vlog, terus Ali Muryadi, Dandi, pokoknya banyak banget. Jadi kami itu semua profesi itu, kesimpulannya semua profesi itu bisa jadi motovlogger bro. Jadi semua profesi itu bisa jadi motovlogger, dan gak ada alasan buat gak jadi motovlogger selama yang lu share video-videonya bermanfaat. Nah, habis dari itu sukanya lagi, gue bisa sharing-sharing banyak hal. Jadi gue punya teman baru, banyak lah intinya. Bahkan pokoknya positif banget lah yang gue dapat dari terjun dari ke motovlogger. Secara gue kan perantau di sini, gue juga butuh teman, butuh ini itu. Jadi gue dapatkan teman, gue dapatin saudara, semuanya lah dari motovlogger. Makasih buat semua teman-teman motovlogger Karawang, Purwakarta. Ya, oke, lampu hijau tapi masih banyak yang terobos di depan, ya Allah. Kita lihat sini aja lah. So kesimpulannya, motovlog bagi gua itu adalah hobi baru. Jadi motovlog itu influencer yang dibarengi dengan konsisten ya, dengan konsisten buat upload video.